Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari salah satu kelompok dari kelas 2A Teknik Informatika Politeknik Pos Indonesia dari mata kuliah Etika Profesi akan melakukan presentasi dengan judul Pengaruh Kasus Cyber Law pada Etika Profesional di Bidang Informatika. Presentasi ini akan dilakukan secara online dan dapat diakses melalui YouTube ini, dan kami harap Bapak Ibu dan serta teman-teman serta dosen kami yang tercinta dapat mengikuti. Dan jika ada pertanyaan dapat dikirim di kolom komentar di bawah. Baik, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yakni saya sendiri Andika Faturrahman dengan NPM 1203002. Selanjutnya ada teman saya Muhammad Fajri Wicaksono dengan NPM 1203006, dan selanjutnya ada teman saya lagi Andre Sinaga dengan NPM 1203010. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pada latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi kehidupan masyarakat global adalah teknologi informasi berupa internet. Saat ini internet membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. Masyarakat tak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antara negara yang dahulu ditetapkan sangat rigid. Namun, di balik kegemerlapan itu, internet juga melahirkan keresahan-keresahan baru, diantaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk cybercrime. Telah lahir rezim baru, hukum baru yang dikenal dengan cyber law atau hukum cyber. Istilah ini sering digunakan untuk hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, ada juga istilah lain seperti hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology dan hukum dunia maya atau Virtual World Law. Cyber law ini bertumpu pada disiplin ilmu hukum yang terdahulu antara lain HAKI, hukum perdata internasional, dan hukum internasional. Hal ini mengingat ruang lingkup cyber law yang cukup luas, karena saat ini perkembangan transaksi online atau e-commerce dan program e-government pada 9 Juni 2003 pasca USA e-Government Act 22 public law semakin pesat. Dengan maraknya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama di bidang informatika saat ini, secara tidak langsung telah mengubah etika profesional atau nilai-nilai moral baik pada seseorang maupun bagi masyarakat. Baik, kita masuk ke maksud dan tujuan. Maksud dari presentasi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui akan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi komputer dan etika sebagai seorang profesional di bidang teknik informatika. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi. Baik, masuk ke perumusan masalah. Dalam presentasi ini, identifikasi masalahnya adalah tentang pengaruh kasus cyber law pada etika seorang profesional di bidang informatika. Dan adapun rumusan masalah terhadap identifikasi masalah tadi adalah: yang pertama, apa pengertian seorang profesional di bidang teknik informatika? Yang kedua, bagaimana menghadapi masalah terkait dengan etika seorang profesional TI? Dan yang ketiga, apa saja contoh kasus cyber law dan bagaimana cara penanggulangan serta hukum yang menjeratnya? Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup masalah. Pada presentasi ini hanya akan membahas tentang apa itu etika profesional komputer, pedoman-pedoman profesional TI, dan bagaimana menghadapi masalah terkait etika profesional TI. Apa itu cyber law, apa saja teori-teori dalam dunia cyber, dan hukum yang menjerat kasus-kasus cyber law. Baik, untuk penjelasan berikutnya, yakni etika profesional di bidang teknologi informasi dan seterusnya, akan disampaikan kepada teman saya Fajri, dan untuk selanjutnya akan disampaikan lagi kepada Andre. Kepada saudara Fajri saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika profesional di bidang teknologi informasi. Yang pertama ada pengertian
etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau sifat, sedangkan yang kedua dari kata ethos yang artinya pesan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Terus yang B ada pengertian profesional. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Terus yang C ada profesi di bidang teknik informatika. Secara umum pekerjaan di bidang TI itu terbagi dalam 4 kelompok, yakni analisis sistem, programmer, web designer, web programmer, technical engineer, dan yang terakhir networking engineer. Lalu ada etika komputer. Etika komputer adalah perangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Lalu ada etika profesional komputer. Dari penjelasan di atas, maka etika profesional komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan profesi seseorang di bidang komputer. Lalu ada isu-isu pokok etika komputer, yaitu ada kejahatan komputer, netiquette, e-commerce, pelanggaran haki, lalu yang terakhir ada tanggung jawab profesi. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, yaitu UU HAKI yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Andre. Untuk Andre dipersilahkan. Terima kasih kepada teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andre S. Sinaga dan saya akan membahas untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah pedoman tambahan profesional TI. Nah, yang pertama itu adalah kita pahami terlebih dahulu apa itu keberhasilan. Nah, pengembang terutama pengguna sistem komputer harus melihat keberhasilan sebagai suatu yang melampaui sekedar penulisan teori program. Yang kedua, kembangkan untuk pengguna. Maksudnya untuk menghasilkan sistem yang berguna dan aman, pengguna harus dilibatkan dalam tahap-tahap keberhasilan. Yang ketiga, kerencanakan dan jadwalkan secara seksama. Memperhatikan ketelitian, kedetailan, lakukan dengan sesama hati-hati sewaktu membuat perencanaan dan penjadwalan proyek serta membuat penawaran. Nah, jujur, melindungi, dan mengkaji kembali perangkat lunak. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana menghadapi masalah terkait dengan etika. Nah, yang pertama itu adalah brainstorming, yang artinya adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengeluarkan ide dari setiap anggota tim yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Nah, poin-poinnya adalah daftarkan risiko, isu, masalah, dan akibat yang ada. Yang kedua, daftarkan pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, tetapkan tindakan atau perbuatan yang mungkin. Yang kedua adalah analisis. Nah, untuk analisis itu adalah yang pertama mengidentifikasi tanggung jawab dan pembuat keputusan.
Yang kedua, identifikasi hak-hak yang paling terlibat. Yang ketiga, pertimbangan dampak dari pilihan-pilihan tindakan terdapat pihak-pihak tersebut. Yang keempat, temukan dalam kode etika profesi yang jika ada kategori tiap pilihan tindakan sebagai wajib secara etis, dilarang secara etis, dapat diterima secara etis, atau pertimbangkan manfaat dari tiap pilihan tindakan dan pilih salah satu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kita akan membahas apa itu cyber law. Nah, untuk cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya disosialisasikan dengan internet. Istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan kata dari cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Nah, istilah lain yang juga digunakan dalam hukum TI ini adalah Law of Information Technology, adalah hukum dunia maya Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Nah, secara akademis teknologi cyber law ini belum menjadi terminologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti the law of the internet, law of the information superhighway, information technology law, dan law information dan sebagainya. Nah, di Indonesia dari tampaknya belum ada salah satu istilah yang disepakati, di mana istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari cyber law misalnya hukum sistem informasi, hukum informasi, dan hukum telekomunikasi informatika. Nah, secara yuridis, cyber law tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum internasional tradisional. Kegiatan cyber law meskipun bersifat virtual sebagai tindakan perbuatan yang hukum yang maha nyata, kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat bukti bersifat elektronik. Nah, dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dari sinilah cyber law bukan saja keharusan, melainkan merupakan kebutuhan yang menghadapi kenyataan ada sekarang, yaitu dengan banyaknya berlangsungnya kegiatan cybercrime. Nah, electronic e-commerce dan domain name adalah ruang lingkup atau area yang harus di-cover oleh cyber law. Ruang lingkup cyber law akan terus berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi pada pemanfaatan internet di kemudian hari. Hampir seluruh negara di dunia ini sudah memikirkan dan mengantisipasi bagaimana cara mengatasi kejahatan, karena kejahatan dunia maya tidak terjadi sekarang ini, tetapi sudah munculnya internet. Nah, sebelum ada undang-undang ITE tahun 2008 yang merupakan satu-satunya undang-undang yang ada di Indonesia untuk menanggulangi masalah cybercrime, maka selama ini di Indonesia menggunakan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam mengatasi masalah cybercrime yang terjadi. Tetapi saat ini, sejak tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang ITE tahun 2008, maka hukum Indonesia ini mulai melakukan penggunaan hukum-hukum tersebut di setiap terjadi kejahatan dunia maya. Nah, yang pertama itu adalah tujuan cyber law. Nah, tujuan cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanggulangan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum proses penegakan hukum terhadap kejahatan dengan suara elektronik atau komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Nah, untuk selanjutnya adalah ruang lingkup cyber law. Nah, pembahasan mengenai ruang lingkup cyber law ini dimasukkan sebagai inventarisasi atau persoalan-persoalan atau aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan internet. Secara garis besar, ruang lingkup cyber law ini berkaitan dengan persoalan-persoalan atau aspek dari yang pertama e-commerce, yang kedua trademark atau domain names, ketiga privacy and security of the internet, 4 copyright, kelima defamation, content regulation, dan issue statement dan sebagainya. Nah, ada beberapa lingkup cyber law yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia saat ini, yakni yang pertama adalah kriminalisasi cybercrime dan kejahatan dunia maya. Dampak negatif dari kejahatan dunia maya ini banyak terjadi di Indonesia. Namun
perangkat aturan yang ada pada saat ini belum cukup kuat menjerat pelaku dengan sanksi tegas. Kejahatan ini semakin berkembang seiring berkembangnya teknologi informasi. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Yang kedua, aspek pembuktian. Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia, khususnya dalam pasal 184 KUHP, belum mengenal istilah bukti elektronik digital sebagai bukti yang menurut undang-undang masih banyak perdebatan, khususnya antara akademis, praktis mengenai hal. Untuk selanjutnya adalah aspek-aspek hak kekayaan intelektual. Nah, termasuk di dalamnya adalah hak cipta, hak milik industrial, cukup hak paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan sirkuit terpadu, dan lain-lain. Bagian keempat adalah standarisasi di bidang telematika. Penetapan standarisasi di bidang telematika akan membantu masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya adalah aturan-aturan di bidang e-bisnis. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan konsumen dan pelaku bisnis. Selanjutnya, aturan-aturan di bidang government. Apabila e-government di Indonesia telah terintegrasi dengan baik, maka efeknya adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Aturan tentang jaminan dan keamanan rahasia informasi adalah dalam menggunakan teknologi informasi, verifikasi hukum sebenarnya tidak akan berhasil jika kasus ini diabaikan, aspek ini diabaikan. Karena pemetaan yang mengatur cyberspace menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, antar negara, sehingga penetapan yuridikasi jelas mutlak diperlukan. Untuk selanjutnya adalah topik-topik yang ada pada cyber law. Secara garis besar ada 5 topik dari cyber law di setiap negara, yaitu yang pertama adalah information security, yang menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari perusahaan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Yang kedua adalah online transaction, meliputi penawaran, jual beli, pembayaran, sampai pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga adalah right in electronic information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Selanjutnya adalah regulation information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Selanjutnya, regulation on contact, online kontak, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk perpajakan, restriksi ekspor import, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. Nah, kita akan masuk ke komponen-komponen dalam cyber law. Terdapat komponen utama yang meliputi persoalan yang ada di dalam dunia maya, yaitu pertama adalah tentang yurisdiksi dalam aspek-aspek terkait. Komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku akan diterapkan di dunia maya, yaitu. Yang kedua adalah tentang landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan, aspek accountability, tanggung jawab dalam memberikan jasa online dan penyedia jasa internet, serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui internet. Ketiga adalah tentang aspek hak milik intelektual, di mana adanya aspek tentang paten, merek dagang, rahasia yang diterapkan serta berlaku di dalam dunia cyber atau cover. Keempat adalah tentang aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem untuk mekanisme jasa yang mereka lakukan. Dan untuk kelima adalah tentang aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet. Untuk keenam, tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi. Yang ketujuh adalah tentang aspek hukum yang memberikan legalisasi data atas internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha. Nah, sampai di situ untuk dari saya Andre Sinaga mengucapkan terima kasih. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih Fajri dan Andre atas penjelasan presentasi yang telah dipaparkan. Baik, saya langsung lanjut lagi ke bagian F, yakni perkembangan cyber law. Perkembangan cyber law di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maju. Hal ini diakibatkan oleh belum meratanya pengguna internet di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan internet untuk memfasilitasi seluruh aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, perkembangan hukum dunia maya di Amerika Serikat pun sudah sangat maju. Berdasarkan komponen-komponen cyber law yang telah dijelaskan, maka kita akan dapat melakukan penilaian untuk menjustifikasi sejauh mana perkembangan dari hukum yang mengatur sistem dan mekanisme internet di Indonesia. Walaupun belum dapat dikatakan merata, namun perkembangan internet di Indonesia mengalami percepatan yang sangat tinggi serta memiliki jumlah pelanggan atau pihak yang mempergunakan jaringan internet terus meningkat sejak paruh tahun 90-an. Salah satu indikator untuk melihat bagaimana aplikasi hukum tentang internet diperlukan di Indonesia adalah dengan banyaknya perusahaan yang menjadi provider untuk pengguna jasa internet di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa provider di Indonesia sadar atau tidak merupakan pihak yang berperan sangat penting dalam memajukan perkembangan cyber law di Indonesia, di mana fungsi-fungsi yang mereka lakukan seperti perjanjian aplikasi rekening pelanggan internet, perjanjian pembuatan desain homepage komersial, perjanjian reseller penempatan data-data di internet server, penawaran-penawaran penjualan produk-produk komersial melalui internet, pemberian informasi yang diupdate setiap hari oleh homepage komersial, dan pemberian pendapat atau polling online melalui internet. Baik, kita masuk ke instrumen cyber law. Convention on Cybercrime tahun 2001 yang digagas Uni Eropa sangat memungkinkan untuk diratifikasi atau diikuti, disetujui atau ditandatangani oleh negara lain, dan biasanya harus mendapatkan persetujuan dari DPR termasuk Indonesia. Baik, kita masuk ke isi dari cyber law. Yang pertama, hak cipta, 2 hak merek, 3 pencemaran nama baik, 4 penistaan, fitnah dan penghinaan, 5 serangan terhadap fasilitas komputer, 6 pengaturan tentang sumber daya internet seperti IP address, domain name dan sejenisnya, 7 kenyamanan individu atau privasi, 8 prinsip kehati-hatian atau duty care, 9 tindakan kriminal atau criminal liability, biasa yang menggunakan TI sebagai alat, 10 kontrak dan transaksi elektronik serta tanda tangan digital atau elektronik, 11 pornografi termasuk pornografi anak-anak, 12 pencurian melalui internet, 13 perlindungan konsumen, dan 14 pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian manusia seperti e-edu, e-health dan lain-lain. Baik, kita masuk ke teori-teori cyber law berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber, maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama ada the theory of the uploader and the downloader. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian atau kegiatan perusahaan lainnya di dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian tersebut. Dan yang kedua, ada the theory of law of the server. Pendekatan ini memperlakukan server di mana web page secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini, sebuah web page yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam jurisdiksi asing. Dan yang ketiga ada the theory of international space. Ruang cyber dianggap sebagai the whole space, yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni sovereign-genus quality. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus cyber law.
Ada beberapa contoh kasus pada cyberlaw ini. Yang pertama ada penyebaran virus. Virus dan worm mulai menyebar dengan cepat, membuat komputer cacat dan membuat internet berhenti. Kejahatan dunia maya saat ini jauh lebih canggih. Adapun modusnya supaya tidak terdeteksi, berkompromi dengan banyak isi, mencuri banyak identitas dan uang sebanyak mungkin sebelum tertangkap. Penanggulangannya, kita dapat menggunakan antivirus untuk mencegah virus masuk ke PC. Twitter, yakni salah satu jejaring sosial, menjadi media infeksi simplifikasi dari New Purpose, worm yang mampu membajak akun Twitter dan menular melalui postingannya dan menjangkit semua followers. Adapun kasus ini hanya sebagian dari sekian banyak kasus penyebaran malware di seantero jejaring sosial. Di mana pada Twitter pada Agustus 2009 diserang oleh penjahat cyber yang mengiklankan video erotis. Ketika pengguna mengkliknya, maka otomatis mendownload Trojan Downloader Win32 Payload SKO. Adapun analisa kasusnya, menurut kami seharusnya para pengguna jejaring sosial harus lebih berhati-hati dengan adanya penyebaran virus yang disengaja karena akan merusak sistem jaringan komputer kita. Modus serangannya adalah selain menginfeksi virus, akun yang bersangkutan bahkan si pemiliknya terkena imbas. Karena si pelaku mampu mencuri nama dan password pengguna, lalu menyebarkan pesan palsu yang mampu merugikan orang lain seperti permintaan transfer uang. Untuk penyelesaian kasus ini, tim keamanan dari Twitter sudah membuat infeksi, tapi perihal hukuman yang diberikan pada penyebar virusnya belum ada kepastian hukum. Adapun hukum yang dapat menjerat para penyebar virus tersebut tercantum pada Undang-Undang ITE pasal 23, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, pelanggaran UU ITE ini akan dikenakan denda 1 miliar rupiah. Selanjutnya, spyware. Sesuai dengan namanya, spy yang berarti mata-mata dan ware yang berarti program. Maka spyware yang masuk dalam kategori malicious software ini memang dibuat agar bisa memata-matai komputer yang kita gunakan. Tentu saja, sesuai dengan karakter dan sifat mata-mata, semua itu dilakukan tanpa si pengetahuan ibunya. Setelah memperoleh data dari hasil monitoring, nantinya spyware akan melaporkan aktivitas yang terjadi pada PC tersebut kepada pihak ketiga atau si pembuat spyware. Spyware awalnya tidak berbahaya karena tidak merusak data seperti halnya yang dilakukan virus. Berbeda dengan virus atau worm, spyware tidak berkembang biak dan tidak menyebarkan diri ke PC lainnya dalam jaringan yang sama. Adapun modus dari spyware ini, perkembangan teknologi dan kecanggihan akal manusia, spyware yang semula hanya berwujud iklan atau banner dengan maksud untuk mendapatkan profit semata, sekarang berubah menjadi salah satu media yang merusak, bahkan cenderung merugikan. Adapun penanggulangan yang dapat dilakukan yakni jangan sembarang menginstal sebuah software karena bisa jadi software tersebut terpapar spyware. Adapun pelakunya dapat dijerat Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, yaitu setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak untuk memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi dalam komputer dan atau sistem elektronik dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 1 miliar rupiah. Untuk selanjutnya ada tagware, difungsikan untuk mengarahkan pengunjung situs ke situs lain yang mereka kehendaki. Oleh karena itu, adanya kecerobohan yang kita lakukan akan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, apalagi jika menyangkut materi seperti melakukan sembarangan transaksi via internet dengan menggunakan kartu kredit atau sejenisnya. Adapun modusnya yakni nomor rekening atau kartu kredit kita tercatat oleh mereka dan kembali dipergunakan untuk sebuah transaksi yang ilegal. Untuk penanggulangannya sendiri, jangan sembarang menggunakan kartu kredit dalam transaksi internet karena bisa jadi nomor rekening kita disadap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun pelakunya dapat dijerat UU ITE pasal 31 ayat 1
yaitu setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan dan nasabahnya. Atau pasal 31 ayat 2, yaitu setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan, dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Baik, selanjutnya pada cyber sabotage dan extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Adapun modus dari kasus ini yakni kejahatan ini dilakukan dengan menyisipkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer, atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Adapun penanggulangan yang bisa kita lakukan yakni harus lebih meningkatkan security pada jaringan. Untuk pelakunya dapat dijerat UU ITE pasal 27 ayat 1, yaitu setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak untuk memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi dalam komputer dan atau sistem elektronik, dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya ada browser hijackers. Browser kita masukkan secara paksa ke link tertentu dan memaksa kita masuk kepada sebuah situs tertentu, walaupun sebenarnya kita sudah benar mengklik alamat domain situs yang kita tuju. Untuk modusnya sendiri, program browser yang kita pakai secara tidak langsung sudah dipajak dan diarahkan ke situs tertentu. Untuk penanggulangannya sendiri, mungkin lebih waspada membuka link yang tidak dikenal pada browser. Untuk pelakunya dapat dijerat pada pasal 23 ayat 2, yaitu pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didasarkan pada etikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana dengan hukuman pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 100 juta rupiah. Selanjutnya, search hijackers. Itu adalah kontrol yang dilakukan sebuah search engine pada browser. Modusnya, bila salah menulis alamat, program biasanya menampilkan begitu banyak pop-up iklan yang tidak karuan. Untuk penanggulangannya, jangan sembarang membuka pop-up iklan yang tidak dikenal, dan penanggulangan lainnya yang bisa kita lakukan adalah mengaktifkan pop-up pada sistem. Pelakunya dapat dijerat pada pasal 23 ayat 2. Baik, selanjutnya ada surveillance software. Salah satu program yang berbahaya dengan cara mencatat kegiatan pada sebuah komputer, termasuk data penting, password, dan lain sebagainya. Untuk modusnya, mengirim data setelah seseorang selesai melakukan aktivitas. Untuk penanggulangan sendiri, sebaiknya kita selalu hati-hati untuk jika ingin menginstal software, dan jangan sekali-kali menginstal software yang tidak dikenal. Pelakunya dapat dijerat pada pasal 22 ayat 1, yaitu penyelenggara agen elektronik tertentu wajib menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan pengguna melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi, atau pasal 25, yaitu penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan, dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 100 juta rupiah. Baik, kita masuk ke selanjutnya, yakni kode etik bagi para pengguna internet. Di sini ada beberapa kode etik ya, yang diantaranya itu menghindari dan tidak mempublikasi informasi secara langsung
berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Selanjutnya, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama dan ras atau SARA, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, lembaga, atau institusi lain. Selanjutnya, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Selanjutnya, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Selanjutnya, tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Selanjutnya, bila mempergunakan skrip, program, tulisan gambar, foto atau animasi dan atau suara, bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri, harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan, serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul karenanya. Baik, selanjutnya, tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya atau resource dan peralatan yang dimiliki pihak lain. Selanjutnya, menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situsnya. Dan yang terakhir, untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Internet membuka wawasan bagi siapa saja penggunanya, karena dengan penggunaan internet maka informasi akan sangat mudah didapatkan, di mana pengetahuan tidak lagi didapatkan dari buku dan bahan ajar lainnya, tapi cukup dengan mencari di internet maka ilmu baru pun akan datang. Tetapi dengan mudahnya mendapatkan pengetahuan di internet, perlu juga disadari bahwa pengetahuan yang didapatkan di internet harus disikapi dengan kebijakan akan isi dan pengetahuan tersebut. Digunakan untuk kepentingan pengetahuan yang didapatkan tersebut memiliki kegunaan untuk ditujukan untuk pengembangan kebaikan dan bukan untuk keburukan. Sekalipun teknologi informasi memberikan banyak kemudahan manusia, tapi kemajuan ini pun secara bersamaan akan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Dan ternyata internet akan menjadi sumber kejahatan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan lahirlah cybercrime, yakni kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam penggunaan informasi internet, atau biasanya dapat diidentifikasikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan jaringan komputer di dalam melakukan kejahatannya. Berbagai macam kejahatan muncul seiring dengan majunya penggunaan internet, di mana ada kejahatan tertentu harus ada ganjaran terhadap kejahatan yang dilakukan tersebut. Karenanya muncullah cybercloud, yaitu muncul yang diberlakukan kepada siapapun yang telah melakukan kejahatan cybercrime. Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, namun pada kenyataannya di Indonesia masih terdapat banyak sekali pelanggaran dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran oleh tiap individu yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, juga kontrol sosial terhadap pengguna lain yang disertai penegakan hukum yang tegas untuk memberantas tindak pelanggaran-pelanggaran teknologi informasi dan komunikasi, sehingga terbentuk suatu kesadaran sosial masyarakat akan pentingnya pengendalian terhadap pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang sesungguhnya dan sangat bermanfaat bila dimanfaatkan dengan tepat guna. Materi presentasi ini kami susun dengan usaha yang maksimal dari tim kami, dan kami mengharapkan yang terbaik bagi kami dalam presentasi ini maupun bagi para penonton semoga dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan baru setelah adanya beberapa paparan presentasi ini. Namun demikian, sebagai manusia biasa, kami menyadari keterbatasan kami dalam beberapa hal, termasuk dalam presentasi ini.
dan kami harap ada kritik atau saran yang dapat membangun dalam penyusunan presentasi ini agar lebih sempurna lagi. Atas perhatiannya, dan sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat selama kami memaparkan materi presentasi ini. Saya Andika Fatur Rahman, mewakili kelompok saya, Fajri dan Andre, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.